anak-anak muda yang hari ini berada di titik-titik penuh kebimbangan tentang pernikahan. Bismillah, kita yakin nikah disebut separuh agama. Karena yang pertama, dia menguji iman, menguji akidah, menguji keislaman kita benar-benar. Yang kedua, karena dia menjaga kita dari satu di antara dua pintu paling berbahaya setan, yaitu pintu syahwat. Satu lagi disebut pintu syubhat. Maka Rasulullah bersabda, siapa yang menikah maka sempurna separuh agamanya, hendaklah dia bertakwa pada Allah dengan separuh yang lain. Dan yang ketiga, menikah disebut sebagai separuh agama karena dengannya hidup kita menjadi sesuatu yang lebih lengkap. Maka ini ujian, siapkan dengan sebaik-baiknya. Begitu di hati terbit rasa cinta, maka seorang pemuda sejati akan berkata pada dirinya, apakah aku sudah siap secara rohani, secara akli, secara jasadi, secara ekonomi, secara sosial, untuk menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Sedangkan bagi seorang perempuan, apakah aku ketika jatuh cinta kepada seorang lelaki sudah siap untuk mendampinginya menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi istri tempat dia berlabuh dari segala kelahannya, tempat dia bersandar dari segala kecapeannya, tempat dia menautkan hati dari segala gelombang dahsyatnya ujian, dahsyatnya cobaan, dahsyatnya segala godaan yang ada di luar sana. Teman-teman yang disayang oleh Allah, saya menjadi berpikir kembali, ini saatnya menghadapi krisis-krisis tadi, kita menggelorakan kembali semangat untuk berani menikah. Saya dulu agak terlambat, Mas Ari, menikah. Saya baru menikah di umur 20 tahun. Itu cepat, Ustaz. Itu sudah 22 tahun yang lalu. Di usia 20 tahun saya memberanikan diri bicara kepada seorang ustaz. Saya sampaikan, Ustaz, bismillah, insya Allah saya siap menikah. Saya dites dengan berbagai pertanyaan, dan terakhir, kriterianya seperti apa istri yang kamu kehendaki? Saya menjawab, yang solihah dan mensolehkan. Kata ustadznya, kriteria kok abstrak, tolong yang konkret sedikit. Beliau kemudian mengatakan, kalau kamu bisa merumuskan dalam yang konkret, segera kita bisa proses. Saya bilang, kalau begitu saya minta seorang calon istri minimal punya binaan majelis taklim 3 kelompok rutinan. Dan Masya Allah, setelah beberapa pekan menanti, saya diberitahu sepertinya ada yang cocok untuk kamu. Saya diberikan satu biodata, ada namanya, tinggi badan, berat badan, status kesehatan, pernah sakit apa saja, siapa nama orang tuanya, gitu ya, pendidikannya apa saja, macam-macam. Saya baca. Adat istiadat dalam keluarga, visi misinya tentang pernikahan, kriteria suami yang dia inginkan, dan saya tidak ada satupun memenuhi yang ada di situ. Tapi nggak apa-apa, percaya diri, maju. 8 Juli 2004, saya bertemu untuk pertama kali dengan calon istri saya di rumah seorang ustaz. Sepanjang pertemuan saya tidak berani menatap wajahnya, saya menunduk terus. Alhamdulillah mejanya terbuat dari kaca. Di situ terpantul wajahnya.
Karena memang kita disunahkan untuk melihat supaya memantapkan hati. 12 Juli 2004 pertemuan kedua. Dia mulai bertanya berbagai hal. Seperti apa konsepsi Anda tentang nikah? Seperti apa konsepsi Anda tentang pendidikan anak? Apa pendapat Anda tentang wanita yang berkarir? Seperti apa Anda nanti merencanakan untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di keluarga dari anak dan istri? Seperti apa Anda akan memfasilitasi? Pertanyaannya sulit semua. Lalu di akhir pertemuan dia akhiri dengan mengaku. Setelah saya menjawab semua pertanyaan itu dengan dimantap-mantapkan, dia mengaku, mohon maaf kalau mencari seorang istri yang pandai memasak, saya sama sekali tidak bisa memasak. Dan mohon maaf kalau mencari istri yang pandai mencuci, saya alergi sabun, sehingga kena sabun sedikit tangan saya akan mengelupas. Lalu saya bertanya dalam hati, ya Allah, ternyata Engkau masih mengujiku. Solihah itu kukira bisa segala hal, ternyata ada juga solihah yang gak bisa masak, ya Allah. Dan ada juga solihah yang tidak tahan sabun cuci, ya Allah. Lalu saya mengatakan begini, bismillah deh, kalau memang ini jodoh, diridhoi Allah, saya tidak cari tukang cuci. Di Jogja ini banyak laundry. Dan saya tidak cari tukang masak, rumah makan masih banyak yang buka. Saya cari istri. Kalau mantap sama mantap dan istikharah, bismillah. 18 Juli saya ke rumah orang tuanya di Jawa Timur. 4 jam perjalanan, petanya peta buta, belum ada Sherlock seperti sekarang. Tersesat-sesat, harusnya jam 11 sampai lokasi sudah jam 2. Disambut oleh kerabat dan tetangga dengan muka menyeramkan. Saya bertanya, ini kok serem-serem mukanya, kenapa? Dijawab, belum makan siang, nunggu tamu dari Jogja. Siap. Akhirnya makan dulu. Begitu lamaran disampaikan oleh uak saya, jawaban dari sepupunya yang mewakili keluarga bikin saya deg, karena dikatakan lamaran ini diterima, tapi untuk pernikahan kami mohon bisa dilangsungkan 2 atau 3 tahun lagi ya. Kenapa? Karena kamu masih anak sekolah. Saya masih kuliah, belum selesai kuliah, tapi alhamdulillah saya sudah berpenghasilan.